Sejak tahun 1968, itu awal saya bertobat dan dilahirkan baru di dalam Kristus oleh seorang pendeta yang bernama James Rubino di Sepanjang. Nah, di situ saya mulai tinggal di gereja, saya mulai rindu untuk beribadah dan melayani Tuhan. Kemudian di tahun itu, setelah saya tinggal di gereja beberapa waktu, lalu saya sekolah Alkitab di Jalan Johor 47, yaitu Lempin L, yang rektornya bernama Pendeta Injuwono. Nah, sejak itu saya menyerahkan diri untuk rindu terpanggil melayani Tuhan. Heran, saya tidak ingin melanjutkan untuk ke sekolah yang lebih tinggi, yaitu lulus SMP. Saya ambil keputusan untuk sekolah Alkitab. Karena hati saya untuk perkara-perkara dunia sudah tidak lagi merasa tertarik, tapi saya rindu untuk hal-hal rohani. Kemudian setelah saya selesai tahun 69 dan praktek di gereja GPPS Panjang itu, lalu oleh gembala saya disekolahkan tingkat 2 di Lawang. Nah, dalam proses saya menempuh pendidikan Alkitab di Lawang tahun 71. Nah, disitulah Tuhan banyak membentuk diri saya, melewati pengajaran firman Allah dan gemblengan-gemblengan di asrama dan berbagai macam hal. Yeta. Oh ya Pak Gembala. Yeta. Sini. Bentar Pak Gembala. Iya. Om mau ngomong-ngomong sama kamu ya. Iya Pak Gembala. Bahwa ini ada kesempatan yang bagus buat kamu. Kamu nanti bisa melayani jemaat sendiri. Ya. Saya akan menugaskan kamu, mengutus kamu. Tapi ada 2 pilihan. Satu di Tuban, yang kedua di Madura. Yang di Tuban itu gerejanya sudah ada jemaatnya. Kalau yang di Pamekasan Madura itu gerejanya hampir hancur. Jadi kamu harus membangkitkan lagi. Iya Pak Gembala. Gini, kamu berdoa dulu, ya. Kamu tanya sama Tuhan, ya. Mana yang Tuhan kehendaki, ya. Om mengutus kamu di Tuban atau di Madura. Kamu berdoa dulu ya. Baik Pak Gembala, saya akan berdoa dulu Pak Gembala. Iya, segera memberi jawaban ke Pak Gembala ya. Siap, Pak Gembala. Seorang dosen yang mengajarkan surat Ibrani itu mengajak saya kalau lulus supaya saya pergi ke gerejanya, saya jadi pengerja sepenuh waktu. Saya sangat senang karena saya lihat dosen ini adalah seorang hamba Tuhan yang senior, yang pandai mengajarkan Alkitab, dan gerejanya sudah mapan, sehingga kalau saya menjadi pengerja pasti saya dapat tempat yang layak, saya pasti dibimbing dengan baik, dan saya pikir masa depan saya sangat menjanjikan. Tetapi waktu saya lulus dari Lawang, sekolah Alkitab Tabernakel Lawang itu, saya pulang dulu, saya cerita sama gembala saya, Pendeta James Rubino itu. Lalu beliau mengatakan, Yefta, kamu jangan praktek di gereja yang di Tuban dosenmu itu. Memang di sana kamu sangat terbimbing, sangat mumpuni untuk masa depan pelayananmu. Tapi saya anjurkan kamu
supaya melayani gereja yang lagi drop, gereja yang lagi mengalami keolengan dan macam-macam di Madura, tepatnya di Kota Pamekasan. Nah, saudara, di situ saya belajar ingat akan firman Allah, Filipi pasal 2, sekalipun dia anak, yaitu Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, yang mulia, tapi ia merendahkan hati, ia belajar taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Berdasarkan ingat firman Tuhan itu dan gemblengan-gemblengan sebagai hamba Tuhan, apa artinya sebuah pelayanan yang bukan mengedepankan kehendak sendiri, ego sendiri, tetapi belajar untuk taat. Taat kepada Allah yang tidak kelihatan. Dimulai dari taat kepada manusia yang kelihatan. Manusia adalah pembimbing-pembimbing kita yang Tuhan perkenankan untuk kita berada di bawah otoritasnya. Nah, di situ saya belajar untuk taat. Saya bilang, baik Om, saya menurut apa yang ditugaskan, apapun saya terima dengan senang hati. Amin. Permisi Pak Gembala. Oh ya, gimana? Jadi begini Pak Gembala, setelah saya berdoa, saya sudah mendapatkan jawabannya Pak Gembala. Oh ya. Saya siap untuk diutus di Madura Pak Gembala. Oh iya, sudah mantap kamu. Sudah Pak Gembala. Iya, bagus. Kalau boleh tahu Pak Gembala, di Madura mananya gerejanya ya Pak Gembala? Oh gini, kamu nanti naik bis, ya, masuk kota Pamekasan, itu melewati 10 jembatan. Setelah jembatan yang ke-10 kamu turun, terus kamu tanya orang-orang di sekitar situ, sudah tahu gerejanya, ya. Baik Pak Gembala. Siap ya? Siap Pak Gembala. Baik. Kalau gitu saya doakan ya. Ayo kita doa dulu. Tuhan Yesus, hamba-Mu mengutus anak Yifta untuk tugas pelayanan yang baru di kota Pamekasan. Engkau berkati urapi Tuhan, berilah kerendahan hati, berilah kesuksesan dalam melayani jemaat yang baru di sana. Engkau sertai, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Oleh kemurahan Tuhan, saudara, tahun 75 Tuhan memberi saya pendamping, seorang istri yang bernama Esther Ocean. Dia seorang lulusan sekolah Alkitab yang sungguh-sungguh terpanggil untuk Tuhan. Tahun 75 kita menikah. Dan mulai itu saya mulai merintis sebuah gereja dengan anggota cuma 3. Seorang ibu 2 dan seorang pembantu 1. Saya tidak memikir yang muluk-muluk, tetapi saya belajar setia, tahan, suka duka dalam merintis. Saya tidak mengerti gimana caranya, tetapi saya belajar untuk minta pimpinan Roh Kudus dengan bekal firman Tuhan yang saya miliki, maka saya mengembangkan tempat-tempat yang kecil itu dengan 3 jiwa. Di situ mulai berkembang dan berkembang, makin penuh, makin banyak ruangan tamu yang kecil. Akhirnya kami bisa merintis gereja yang ada di Kedung Rejo secara permanen. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa ganti selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh seneng-senengi, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan. Saudara, kerja Tuhan selalu manis. Terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa ya, kita bertemu untuk ibadah selanjutnya Bapak Ibu. Ya Om. Ya. Anak-anak masih kecil-kecil, kemudian dengan naik Vespa tahun 66, model kuno itu, saya merintis 2 gereja. Satu di Nyemur Gayungan, yang satu di Waru, di pabrik paku.
Ayo turun anak-anak. Pak, uang persembahannya ada berapa? Ini mau beli susu buat anak-anak. Waduh, uang persembahannya ada sih, tapi buat nolong jemaah dulu, Ma. Anak-anak dikasih air gula aja dulu. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa kan? Dua gereja untuk dapat izinnya sukar banget. Ya, saya masih ingat waktu itu saya menghadap yang namanya sosial politik, kantor sosial politik. Nah, waktu itu saya ingin ketemu pimpinannya. Tapi pimpinannya, saya ingat itu hari Jumat, beliau pergi dengan Pak Wali Kota. Wah, saya sudah capek. Urusan banyak, tidak ada support, dana tidak ada, tidak jelas bagaimana masa depan gereja ini. Tapi saya ajak jemaat berdoa. Saya berjuang bersama keluarga dan jemaat yang mendukung saya. Ya, silakan masuk. Permisi, Bu. Jadi begini, Bu. Kedatangan saya adalah untuk ingin mengurus perizinan IMB calon gereja saya. Ini, Bu, dokumennya. Saya lihat dulu ya. Oh, ini izin gereja ya? Iya, Bu, benar. Yang ngurus ini nggak ada ini, lagi nggak di tempat. Waduh. Terus gimana, Bu? Kembali lagi aja ya Pak buat lain waktu buat ngurus ini. Waduh. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, terima kasih. Ketika saya mau pulang, tiba-tiba di lubuk hati saya ada suara, kembalilah kamu ke kantor sosial politik. Nah, di situ saya kembali, sempat pengerja saya bilang, Om buat apa Om kembali? Om di sana tadi nggak ada siapa-siapa, semua sudah keluar dengan Pak Wali. Saya bilang, sudah kamu diam aja, kamu tunggu. Saya ngikuti pimpinan Tuhan itu dan apa yang terjadi. Maka di situ saya menemukan seorang bapak, saya nggak kenal, saya tanya, Pak permisi, saya mau ketemu dengan Kakan Sospol. Beliau berkata, sayalah. Beliau bilang, oh ya, Bapak yang gerejanya kena gusur itu ya. Oke Pak, jangan takut. Lalu diangkat telepon, dia telepon sana sini dan sebagainya. Izin itu diberikan semua dengan mudah. Saya masih ingat berapa gereja besar di Surabaya untuk dapat izin saja sukar. Saya tidak punya modal, saya tidak punya koneksi orang besar-besar. Tetapi Tuhan yang besar, Kristus kepala gerejanya, membuka jalan. Dua-dua punya izin resmi. Bahkan yayasan kita lengkap semuanya. Nah, ini karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Aduh, Pak. Gimana ini, Pak? Loh, kenapa Pak Gembala? Itu orangnya enggak ada di tempat, Pak. Gimana ini? Iya, seakan-akan kita itu ditolak ya Pak Gembala. Iya, Pak. Jadi tadi juga adminnya itu bicaranya rada nggak enak. Gimana ini, Pak? Aduh. Ya, harus sabar ya. Iya, Pak. Kita kembali ya. Boleh, boleh. Oh, sebentar, Pak. Iya, Pak Gembala. Kok rasanya ini Roh Kudus nyuruh saya turun sebentar ya, Pak, untuk ngecek lagi. Oh, Sebentar ya, Pak ya. Tunggu sebentar ya, Pak. Baik, baik. Permisi, Pak. Pak, saya mau cari Pak Kakan Sospol. Apa ada ya? Loh, saya sendiri. Bapak sendiri? Iya. Benar, Pak? Wah, puji Tuhan, Pak. Ini saya mau mengurus perizinan gereja, Pak. Oh, gitu. Iya, coba Bapak cek dulu. Oh, Pak Pendeta ya? Iya, benar, Pak. Pendeta. Baik, langsung bisa diselesaikan Bisa, hari Pak? Wah, puji Tuhan. Terima kasih, Pak. Nah, begitulah kisahnya waktu saya coba menyewa gedung Kagama untuk 2 jemaat dan ada kisah yang menyedihkan, saya hampir dipukuli, tetapi waktu saya menghadapi masa yang begitu membenci dan salah pengertian, ada suara Roh Kudus, kamu peluk mereka,
kamu kasih mereka. Mereka tidak lagi mendemo, tidak lagi mengganggu. Diawali dengan waktu saya di Kendang Sari. Itu gereja sudah penuh di garasi. Saya istilahnya mau dikudeta. Saya bilang sama jemaat, silahkan yang mau ikut kepada kelompok itu monggo. Yang mau ikut saya bilang silahkan. Saudara, 95% jemaat mengikuti. Begitu juga yang ada di Kertomenanggal ini. Luar biasa. Ada satu orang Kristen yang ngajak saya kerjasama. Saya disuruh pinjam bank, suruh hutang puluhan juta. Ternyata orang ini mau menipu saya. Oh, ternyata tanah ini bukan miliknya, tapi milik sebuah bank. Lalu saya tembusi sampai Jakarta. Dan akhirnya saya dapat jauh lebih murah, jauh lebih luas. Bukan cuma diberi 500 sampai 1000, sampai dapat 2000 meter. Untuk yang di Kendang Sari akhirnya Tuhan buka jalan mendapat di perumahan Kutisari Indah Raya. Nah, disinilah prosesnya mulai membangun gedung. Sementara yang digusur, yang sekarang jadi terminal itu saya rindukan untuk di Delta Sari Indah, tetapi banyak tantangan dari orang-orang yang tidak menyetujui sehingga dapat tanah yang sekarang di Kertomenanggal. Sampai hari ini dalam kehidupan saya yang sisa ini saya rindu terus berjuang perkara-perkara yang besar. Di dunia ini semua sementara, tapi satu kali kelak kita mendapat kerajaannya Allah yang kekal di dalam kemuliaan yang abadi.